Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ahibatil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur atas setiap limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Terlebih-lebih nikmat bulan suci Ramadan ini. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita saat ini. Karena kita tahu bulan suci Ramadan ini merupakan bulan suci yang agung. Bulan suci yang penuh barakah. Bulan suci yang penuh ampunan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersyukur dengan memanfaatkan semaksimal mungkin setiap amal soleh yang ada di dalamnya. Ahibatil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang mencari ketenangan hati, ketentraman jiwa, kenyamanan di dalam hidup dengan popularitas, dengan ketenaran, dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang tinggi. Tapi pada kenyataannya itu tidak dapat mendatangkan ketenangan dan ketentraman di dalam hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan sumber ketenangan, sumber ketentraman hidup ada pada hal-hal yang demikian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sumber ketenangan ini, sumber ketentraman ini ada pada zikir, ada pada mengingat kepadanya. Sebagaimana yang disabdakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah. Dan hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Hati akan menjadi tenang. Hidup akan menjadi tentram. Ahibatil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tentu sudah sangat jelas menjelaskan kepada kita permasalahan tersebut. Tetapi apa yang disebut dengan zikrillah di sini? Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya disebut dengan zikrillah di sini, ya di antaranya yang disebutkan di dalam tafsir Aunur Rahman, disebutkan bahwasanya disebut dengan zikrullah di sini adalah huwa kitabuhul ladzi anzalahu. Adalah Al-Quran, adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu ahibatil kiram Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra. Zikir di sini adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang menjaganya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu.
Dan ini Al-Quran yang penuh berkah, yang diberkahi, yang kami turunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahibatil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati, ketentraman jiwa, kenyamanan di dalam hidup, insya Allah dan hanya akan, ya, insya Allah hanya akan didapatkan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Apabila kita jauh dari Al-Quran, akan jauh dari ketenangan, akan jauh dari ketentraman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sekali lagi ya. Dan orang-orang dan barang siapa yang jauh, orang-orang yang jauh berpaling dari peringatan dariku, dari Al-Quran, kata para ulama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya Allah akan menimpakan kehidupan yang sempit. Mungkin harta mereka banyak, mungkin jabatan mereka tinggi, mungkin ketenaran mereka, popularitas mereka dapatkan. Tapi ketenangan, ketentraman di dalam hidup mereka tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan kumpulkan dia kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pada saat itu, ya, dia akan berkata, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dan padahal aku pada dahulu ketika di dunia aku dalam keadaan melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah karena telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, tetapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari ini engkau juga dilupakan. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf, ya, bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Dan bagi mereka, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dari dzikr Rahman, dari zikrullah, nuqayyid lahu syaitana, Allah akan jadikan syaitan baginya serta. Maksudnya apa? Akan Allah sertakan padanya syaitan. Masya Allah. Akan jadikan baginya teman syaitan. Atau akan Allah jadikan baginya teman dari syaitan. Wal'iyadzubillah. Ahibatil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah pada bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum kita mendekatkan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan mentadaburi makna-maknanya, dengan mengamalkan semampu kita isi kandungannya. Mudah-mudahan dengan yang demikian ini Allah akan mendatangkan ketenangan pada hati kita, ketentraman pada jiwa kita, ketentraman ke dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita sebagai orang-orang yang penuh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebagai ahli Quran. Allah golongkan kita sebagai ahli Quran. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi Al-Fakir yang menyampaikan. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan di dalam ucapan, Fakir beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.